Selamat datang di Dosen Online, channel belajar mengajar. Pertemuan kali ini kita belajar tentang hukum kolom, masih tentang elektrostatika atau listrik statis. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada gambar, sebuah gambar tentang gambar struktur atom ya. Ini ada atom, ada atom ini, sebuah atom, ya, sebuah atom. Di sini ada elektron, ya, ada neutron dan ada proton. Ya. Ini bagian struktur atom ini bagian yang di tengah ini kita namakan dengan nukleus dari atom. Jadi nukleus itu, di dalam nukleus itu ada proton dan ada neutron. Sedangkan elektron itu bagian cloudnya, bagian luarnya. Jadi si elektron ini akan terus mengelilingi si nukleus, akan mengelilingi proton dan neutron yang di tengah. Pergerakan dari elektron ini mencapai kecepatan cahaya, ya, 9 kali 10 pangkat 9 ya, meter per second ya. Ya, kecepatan cahaya. Maka kecepatannya sangat tinggi. Jadi si elektron ini akan terus bergerak. Kenapa si elektron yang bergerak? Kenapa bukan proton atau neutron yang bergerak? Karena massa elektron sangat kecil ya, sangat kecil, bahkan coba kita lihat di sini satu ya, di sini ada partikel neutron letaknya di nukleus ya, begitu ya proton. Ini lambangnya lambang neutron. Nah, ini lambang neutron, lambang proton dan lambang elektron. Neutron dan proton adanya di nukleus dengan massa 1 amung ya, 1 atomic mass unit, 1 amung. Jadi kita menganggapnya berapa, ada massanya, ada ya, hitungan atom, massa atomnya ada 1 amung. Sedangkan elektron dianggap 0, sangat kecil, ukurannya 1000 ya, 1800 lebih ya, 1836 kalau nggak salah, 1836 kali lebih kecil daripada neutron dan proton ya. Neutron dan proton ini sama ukurannya, massanya sama, tapi si elektron sangat kecil, 1800 kali lebih kecil daripada neutron dan proton, sehingga dia lebih ringan, dia mudah lebih banyak bergerak. Berapa selain itu, ini ada muatan ya. Si neutron tidak memiliki muatan, netral ya. Sedangkan proton memiliki muatan +1 ya, plus, artinya muatannya positif. Elektron memiliki muatan negatif. Jadi proton dengan elektron bedanya hanya tanda plus dan minus. Massa proton sama dengan bukan massa, muatan ya. Muatan elektron sama dengan 1,6021 kali 10 pangkat
19 ya, pangkat minus 19 kolom ya, kolom C. C kolom. Jadi minus ya. Iya. Sedangkan proton sama dengan plus ya. Plus 1,6021 kali 10 pangkat minus 19 kolom muatannya. Jadi muatannya sama, tapi masanya yang berbeda. Proton sangat besar dibanding dengan elektron. Itu dasar dari atom ya. Ini atom, ada atom. Ini atom, ada subatom. Jadi salah satunya materi yang hanya memiliki proton dan elektron yaitu hidrogen ya, hidrogen hanya memiliki elektron dan proton, tidak memiliki neutron. Sedangkan material lain semuanya memiliki elektron, proton, dan neutron. Baik, kita lanjut dengan materi tentang kolom. Ini yang gambar di sini muncul ini adalah kolom. Ya, nama lengkap dia Charles Agustin di kolom. Ya. Jadi, dari nama si kolom ini kita akhirnya memiliki sebuah satuan muatan namanya kolom ya, untuk menghargai si kolom. Jadi pada dasarnya ya, sebelum si kolom ini menemukan hukum kolom ya, sebelumnya orang tidak tahu, tak taunya ada ada muatan positif dan muatan negatif, tapi tidak tahu berapa gaya tarik atau gaya tolak antara gini. Kita gambar saja. Ada muatan positif dan muatan positif akan saling kita gambar dulu. Selanjutnya ada muatan negatif dan muatan negatif akan saling tolak menolak juga, sama seperti muatan positif yang saling tolak menolak. Nah, jika kasusnya berbeda, muatan positif dan muatan negatif ya, maka akan saling tarik menarik ya. Jadi si kolom ini bisa menentukan berapa besar antara gaya tolak menolak ini ya, gaya tolak menolak ini berapa ya, gaya tolak menolak ini berapa ya, ini berapa, dan ini berapa gaya tolak menolak, dan berapa gaya tarik menarik. Si Newton mengatakan bahwa besarnya ya, jadi gini, di tahun 1976 ya, 1785 ya, dia mempublikasi ya, tiga buah artikel ya. Artikel ini tentang listrik dan magnet ya. Jadi salah satu artikelnya mengatakan bahwa
bahwa besarnya, kita tulis itu aja, besarnya ini adalah hukum Coulomb ya. Besarnya gaya elektrostatis Fe, saya buat Fe biar berbeda saja, biasa juga dibuat F. Fe, besarnya gaya elektrostatis sama dengan K ya, konstanta Coulomb atau konstanta elektrostatis dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan kuadrat jarak antara keduanya. Ini katakanlah ini adalah semuanya Q1. Ini semuanya Q2. Ya. Maksudnya ini Q1, ini Q2, ini Q1, ini Q2, ini Q1 dan ini Q2. Ya. Besarnya katakanlah ini Q1 di sini, Q1 ini satu kolom. Ini dua kolom. Maka besarnya gaya ya, ini bisa plus minus atau plus plus tidak masalah. Ya, plus minus nggak masalah tandanya. Oh ini plus plus, sudah plus karena kita tandanya plus plus. Maka ini satu kolom, ini dua kolom, plus satu kolom, ini plus dua kolom. Maka besarnya gaya tolak menolak pada kasus ini ya, besarnya gaya tolak menolak antara proton dengan proton sebesar satu kolom dan dua kolom, maka sama dengan konstanta Coulomb atau konstanta elektrostatis dikali dengan satu kolom dikali dengan dua kolom dibagi dengan jarak, berapa jarak antara ini, antara posisi muatan Q1 dan muatan Q2. Jadi bisa dicari dengan persamaan ini. Jadi tahu berapa gayanya, gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Jadi si Coulomb mencetuskan persamaan tersebut ya. Persamaan ini menjadi cikal bakal penelitian tentang magnet ya, kemagnetan. Jadi sangat besar jasa si Coulomb. Sebenarnya si Coulomb ini ya, si Coulomb ini terinspirasi dari persamaan si Newton ya. Newton pernah mengeluarkan sebelumnya si Newton ini gaya gravitasi. Si Newton mengeluarkan persamaan gravitasi, hukum gravitasi ya, bukan hampir. Jadi si Coulomb sepertinya meniru si Newton, tapi saya tidak tahu persis betul apa enggak. Itu sangat mirip. Jadi kita bisa kita lihat ini gaya gravitasi antara dua buah benda ya, gaya gravitasi. Ini ada, katakanlah ini massa 1, ini massa 2. Di sini Q1, Q2, R kuadrat, jarak kuadrat. Ini perbedaannya hanya di K dan di konstanta Coulomb dan konstanta gravitasi. Perbedaannya hanya di situ saja, tidak ada perbedaan lain. Jadi mungkin perbedaannya begini, di gaya Coulomb, tarik menarik atau tolak menolak. Jadi ada dua gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik. Sedangkan pada hukum Newton tentang gravitasi hanya ada gaya tarik menarik ya. Misal katakanlah ini bumi, ini massa bulan ya. Kenapa bulan tidak terlempar dari bumi? Ya, maka ada gravitasi yang menarik, ada konstanta gravitasi ya. Massa bumi dikali dengan massa bulan dibagi dengan kuadrat jarak antara bumi dan bulan. Begitu juga dengan hukum Coulomb ini. Jadi ada penjelasannya seperti itu. Kenapa muatan Q2 berapa besar gaya tarik menarik dan gaya tolak menolak Q1 dan Q2. Jadi ada si Coulomb bisa menjelaskan seperti itu.
Jadi mungkin selanjutnya ya, yang penting lainnya apa? K ya. Ini konstanta ini. Konstanta ini adalah didapat dari K sama dengan 1/4 pi ya. 1/4 pi epsilon 0. Jadi epsilon 0 adalah permitivitas ruang hampa ya. Jadi ini biasa juga di bawah maksudnya. Sama dengan K ini, kalau kita pakai yang biasa saja ya, 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Sebenarnya ini angkanya 8,987 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Jadi biar mudah digunakan ini saja ya, digunakan itu saja 9 kali 10 karena ini angkanya sangat dekat ya, sangat dekat dengan ini. Jadi digunakan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ini permitivitas ruang hampa berarti berapa besar gaya listrik yang menembus ruang hampa, karena ini permitivitas ruang hampa. Jadi berapa banyak medan listrik ya, garis medan listrik yang menembus ruang hampa. Ya. Ini satuannya kalau nggak salah 8,85 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat minus 12 ya, minus 12 iya, farad per meter ya. Ini nilai epsilon 0 8,85 kali 10 pangkat minus 12 farad per meter ya. Baik, sekian. Jadi kalau kita bagi satu dibagi dengan 4 pi kali 8,85 kali 10 pangkat minus 12 ya, hasilnya ini. Jadi tinggal dipasang ini konstanta K ini ke dalam ini. Jadi konstanta ini udah suatu ketetapan dari hukum Coulomb. Sangat mudah. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Kita lanjut dengan contoh soal di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap di channel Dosen Online.